Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sudah di kantor. Hari ini Selasa tanggal 6 Juli di Kota Padang dimulai pemberlakuan PPKM, yaitu pembatasan untuk kegiatan masyarakat yang berskala mikro. Dan saya akan coba nanti di waktu siang saat istirahat untuk jalan menyusuri Kota Padang untuk melihat suasana PPKM Mikro di hari pertama. Kota Padang salah satu dari 4 kota bersama dengan Kota Solok, kemudian Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Itu akan diberlakukan PPKM skala mikro di hari ini, Selasa 6 Juli sampai tanggal 20 Juli. Pemberlakuan itu baru saja dinyatakan dalam konferensi pers virtual oleh Pak Airlangga Hartarto, yang kebetulan beliau Menteri Koordinator Perekonomian yang memang diamanahkan untuk menangani COVID yang semakin meninggi di Indonesia untuk di luar Pulau Jawa dan Bali. Yuk kita nanti sama-sama lihat suasana kampus yang memang kita juga sudah mulai ada sedikit pembatasan kegiatan, tapi pada prinsipnya untuk pelayanan di beberapa bagian yang mahasiswa memang harus dilayani tidak bisa dengan online, itu tetap saja pelayanan akan dilakukan dengan pembatasan dan tentu saja protokol kesehatan yang ketat. Saya pikir itu. Ayo kita saksikan sama-sama. Wawancaranya di ruangan, tapi pas lagi ngomong ditampilkan ini. Padat kan? Tuh, ruang-ruang kantor itu penuh. Hari-hari, tetapi selama kamu sudah bersiagalah. Saya juga mencoba memahami. Ya, sudah sampai di rumah kita sekarang. Di kampus tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini adalah hari pertama kita melakukan perpanjangan atau istilah siaran persnya dari Pak Airlangga Hartarto sebagai pengetatan dari pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat yang mikro begitu ya. Dan di Sumatera Barat ada 4 yang PPKM mikro itu. Salah satunya adalah Kota Padang, tempat di mana kita atau saya beraktivitas. Yang lainnya ada Kota Solok, lalu Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi. Kita paham bahwa mobilitas atau pergerakan masyarakat di 4 kota itu sebetulnya memang sangat mobile ya. Pergerakannya demikian. Tentu saja kan itu pusat-pusat pertumbuhan. Di samping yang 4 sebetulnya di Sumatera ini, karena PPKM Mikro ini kan untuk beberapa kabupaten kota atau kota-kota yang berada di kota-kabupaten yang berada di luar Jawa dan Bali. Itu ada Banda Aceh misalnya, kemudian ada juga Medan, di Sumatera Utara 2, salah satunya juga Medan, kemudian ada 1 di Bengkulu, 1 Jambi, dan tentu saja di 4 kota kita ini memang padat atau pertumbuhannya, pergerakan orangnya rame gitu ya. Nah, sahabat semua, apa saja sih yang dilakukan perketatan begitu ya di PPKM Mikro ini? Saya menemukan di beberapa siaran pers itu ada 11. Yang pertama itu perkantoran wajib melakukan kembali work from home 75% dan 25% diantaranya dilakukan dengan work from office gitu ya. Jadi hanya 25% yang bekerja di kantor dan 75%-nya bekerja di rumah. Jadi kalau ada 8 misalnya di kantor, maka 2 orang bekerja, kemudian 2 orang berikutnya secara bergiliran
Nah, kemudian yang kedua, pengetatannya itu seluruh kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara online yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, sektor-sektor esensial itu tetap bekerja beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan yang ketat. Apa saja sektor esensial itu diantaranya ya pelayanan publik yang umum, dan yang terpenting juga ada jasa perdagangan untuk kebutuhan bahan pokok. Lalu yang nomor 4 itu untuk rumah makan, itu dine-in di restoran itu hanya dibatasi 25% dan maksimal itu buka sampai jam 5 sore. Sementara untuk take away dibatasi sampai pukul 20. Kemudian mall, pusat perbelanjaan tetap buka sampai jam 5 sore dengan kapasitas hanya 25%. Jadi saya ulangi, ini yang paling banyak nih dibuat meme atau apa. Jadi pusat perbelanjaan tetap boleh buka sampai jam 5 sore saja dengan kapasitas 25%. Nah, ini tentu saja membutuhkan pengawasan yang ketat begitu ya dari pemerintah daerah masing-masing. Kemudian yang keenam, proyek konstruksi bisa beroperasi. Kemudian yang ketujuh, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas semua fasilitas publik itu ditutup sementara. Jadi jangan kaget misalnya kalau ada taman-taman kota, lalu kemudian gedung olahraga, fasilitas publik itu tentu ditutup sementara. Kemudian seluruh kegiatan seni budaya juga ditutup. Yang ke-10-nya kegiatan seminar juga untuk sementara itu tidak dilakukan dari tanggal 6 ini sampai tanggal 20. Dan yang ke-11, transportasi umum itu diatur oleh pemerintah daerah masing-masing dengan kapasitas dan protokol kesehatan yang diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Nah, 11 ini tentu saja karena baru disampaikan melalui virtual konferensi pers yang dilakukan oleh penanggung jawab penanggulangan COVID untuk luar Jawa dan Bali, yaitu Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Tentu saja ini harus banyak disosialisasikan di beberapa media, terutama media online. Saya mencatat ada yang tidak lengkap gitu mencatat, tentu saya sudah jelaskan tadi, tapi ada juga bahkan satu media online, dan saya belum baca seluruhnya, ada yang menulis kepanjangan dari PPKM saja itu tidak tepat begitu ya. Jadi ini juga perlu kearifan kita untuk membaca, menyimak, dan membagi gitu kan, ketika harus share ke banyak media sosial yang kita masing-masing punya. Apa kemudian hal penting yang ingin saya sampaikan? PKKM Mikro di kota kita ini, Kota Padang, dan tentu di beberapa kota, yang 43 kota di luar Jawa dan Bali, itu saya pikir penting untuk diterapkan secara konsisten, dan pengawasannya oleh pemerintah daerah juga harus dilakukan secara konsisten juga. Ini dalam rangka tentu saja mencegah penularan lebih banyak masyarakat kita, warga kita yang terpapar COVID. Terima kasih. Di kesempatan ini mudah-mudahan ini bisa berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.